Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Mulyanto, domisili di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Saya merupakan wali santri dari kedua anak saya yang saat ini mondok di Lirboyo, yang gadis di Asrama Darsi Al Marusia, yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Tribakti Lirboyo, yang bontot di MI Darussaada Darsa kelas 4. Mereka semua mondok atas kemauan dan keinginan mereka sendiri. Bahkan saya tahu dari Boyo pun dari anak saya. Terkait berita, informasi yang disampaikan, ditayangkan oleh Trans 7, itu ngawur, fitnah, hoak. Kenapa saya bicara begitu? Karena saya yang membiayai anak saya ayahnya. Biaya di Lirboyo itu 485.000 selama 1 bulan mendapatkan 2 pendidikan. Formal Al Marusia MA, ya kan, dan pesantrennya Madin. Tidur, makan, biaya pendidikan 2 sekolah itu jatuhnya per hari 16.000 termasuk makan semuanya. Bagaimana mungkin kiainya memperkaya diri? Uang segitu justru saya yang berterima kasih. Terima kasih banget, biaya murah, hasilnya dahsyat, luar biasa. Bahkan sampai di rumah pun hasilnya. Sholat 5 waktunya terjaga, bacaan Qur'annya terjaga, akhlaknya terjaga, dan mau bantu-bantu ibunya tanpa disuruh. Setiap ba'da sholat subuh dan maghrib itu nggak pernah lepas dari bacaan Qur'an. Sholat subuh selesai baca Qur'an, ngedres ngaji Qur'an, ngebantu ibunya tanpa disuruh, nyapu-nyapu, ngepel. Itu mungkin hasil dari yang ente bilang itu perbudakan, hasilnya begitu. Yang dibilang memperkaya diri, hasilnya itu luar biasa. Kaya diri apanya? Biaya murah untuk jajannya doang, tergantung orang tuanya masing-masing. Karena apa? Saya kaget luar biasa hasilnya itu, karena saya terlahir dari keluarga yang bukan santri. Ayah saya angkatan laut. Saya dari kecil tinggal di lingkungan komplek tentara, ya bader-bader anak tentara. Jadi saya nggak paham persis. Taunya ketika anak saya nyantri di Lirboyo, gitu loh. Jadi luar biasa. Bahkan saya berhijrah pun gara-gara melihat hasil dari anak saya. Alhamdulillah istiqomah sholat itu hasil dari anak saya dari Lirboyo, gitu. Akhlaknya apa ya semuanya, akhirnya saya malu. Nah, saya ingin sampaikan lagi untuk orang-orang yang sering menghujat pesantren. Kalau ente benci pesantren, nggak suka pesantren, jangan ajak-ajak yang lain. Tiap orang punya cara yang berbeda untuk mendidik anaknya. Yang sekolah nggak pesantren ya terserah, nggak pun ya terserah, pesantren ya terserah, ya kan, masing-masing. Cuma ini saya ingin bicara tentang fakta. Ini faktanya, dan informasi ini saya pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Dan selama di Lirboyo nggak pernah sekalipun ada pengurus atau pesantren, tiap pesantren itu minta bantuan sumbangan tentang bangunan yang sedang dibangun ke wali santri, nggak pernah. Nah, kalau ente ngelihat kiai kaya, emang dasarnya sebelum pada lahir beliau-beliau udah pada kaya. Ente jangan pada iri, gitu loh, kan lucu. Nggak ada kiai kaya dari hasil dari santri, nggak ada. Mereka emang dasarnya udah kaya dari dulu-dulunya, karena memang kekasihnya Allah. Justru saya wali santrinya terbantu dengan biaya murah, dengan hasil pendidikan ilmu agamanya, ketaatannya, akhlaknya yang luar biasa. Itu justru saya yang berterima kasih. Lah, ente santri bukan, mondokin anak wali santri bukan, dan santri juga bukan. Kok seolah-olah paling tahu gitu loh. Itulah yang jadi masalah itu. Jadi janganlah kita mengomentari sesuatu yang kita nggak tahu persis. Semua ini saya pertanggungjawabkan karena saya wali santrinya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi saya sarankan kepada semua pihak, jangan berkomentar kalau kita tidak mengetahui apa yang kita komentarin, ya. Karena semua akan ada hisapnya. Ini aja saya ngajarin anak saya emang nggak ngerti. Ngaji geblepotan, anak kolong, biasalah ya kan, kurang paham. Saya ini paham-paham gini dari anak saya aja yang di Lirboyo, asal pulang ngobrol, sharing, ya kan. Jadi terkait permasalahan ini, saran saya Trans
Setuju ketika minta maaf, maafkan, klarifikasi silahkan, tapi proses hukum tetap jalan. Gitu loh. Jadi permintaan maaf tidak membatalkan sebuah proses hukum, tetap jalan. Lanjutin hukum, biar nggak kurang ajar. Kedepannya nanti akan ada penghujat-penghujat kayak seperti ini lagi. Karena apa? Karena emang yang ngebenci pondok pesantren itu banyak. Bahkan bukan aja dari non-muslim. Yang orang Islam muslimnya pun banyak yang benci. Kalau ente pengen ngedidik anak ente dengan cara tidak dipondokin, ya silakan. Tiap orang kan masing-masing punya cara, orang tua. Ya kan, jangan disamain terus bikin hal-hal yang sifatnya mojok-mojokin pondok. Saya aja orang rusak nih. Alhamdulillah bisa hijrah karena anak santri Lirboyo, senggol dong. Itu aja yang mau saya sampaikan. Carilah informasi fakta yang sebenar-benarnya dari orang yang memang ada di lingkungan pesantren, santri, pengurus yang pernah mondok, alumninya, atau wali santrinya. Jangan yang nggak tahu persis. Akhirnya informasinya ngawur, hoax, informasinya hoax dan fitnah, keji. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.